merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melahkan dan beri kemenangan.
masa-masa sukarku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini nanti saya sampaikan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan urapilah firman-Mu ini Tuhan, agar tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat, dan wahyu daripada-Mu, untuk boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom berkasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan keluar dari kekelaman, ya, keluar dari kekelaman. Apa artinya? Kalau kita bisa berarti bisa dikatakan keluar dari kekelaman, berarti kita sudah berhasil menembus dan melaluinya dengan baik, beralih masuk dalam kondisi yang terang kembali. Itu arti atau maksud dari keluar dari kekelaman itu. Berhasil melaluinya, menembusnya dan keluar masuk dalam kondisi yang terang kembali. Artinya ini ada keberhasilan. Jadi kondisi ini disebut juga dengan keberhasilan untuk mengalahkan, keberhasilan untuk mengatasi suasana kekelaman yang menimpa diri sebelumnya. Nah, itu maksudnya ya. Contohnya di zaman sekarang ini ya, yang baru kita lalui, di mana pandemi ini telah melanda hampir 3 tahun dan sebagainya ya, di mana begitu banyak aspek kehidupan yang terpengaruh, yang terpukul, yang terdampak. Misalnya aspek ekonomi, aspek pendidikan, sekolah harus dari rumah terus, aspek pekerjaan, di mana kerja harus dari rumah terus, banyak orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Aspek hubungan sosial, kalau dulu gampang bertemu, sekarang lebih sukar lagi, paling-paling lewat sosial media ya. Aspek ibadah, di mana dulu ibadah dilakukan onsite, sekarang harus dikatakan adalah onsite, sekarang harus online dan sebagainya. Sehingga banyak juga yang sudah malas ke gereja. Sehingga sepertinya banyak yang mengatakan bahwa hidupnya ini ada dalam kekelaman, aspek-aspek kehidupan tadi itu ya. Bahkan tidak tahu lagi kapan dia bisa keadaan ini berakhir. Mungkin pandemi sudah
hampir berakhir, tapi keadaannya belum pulih juga. Ya, makanya dia merasa tetap dalam kekelaman. Sehingga banyak juga orang yang sudah merasa putus asa, merasa tanpa harapan lagi, sepertinya segalanya sudah berakhir, sepertinya ya. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang tertentu yang justru bisa mendulang keberhasilan yang luar biasa. Nah, pada masa-masa ini, terutama yang nampaknya berkat kreativitasnya, inovasinya yang dilakukan, dan semangat pantang menyerahnya, dan lain-lain, dan ketajaman untuk melihat atau mendeteksi peluang dan kemudian memanfaatkannya. Ada juga loh. Jadi bukan cuma semua terpuruk saja, tapi ada juga meloncat di sana, melambung di sana. Dan sekarang bagaimana kita orang percaya? Bagi kita orang percaya, apa yang harus kita berbuat agar kalau kita ada dalam kekelaman bisa keluar dari kekelaman dengan baik ya? Tentunya pertama-tama kita harus pegang adalah beberapa prinsip yang berdasar firman Tuhan, yaitu antara lain yang pertama, masa kondisi kekelaman itu tidaklah untuk selama-lamanya. Ada waktunya, ada waktu kelam, ada waktu terang. Ya, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk musim kekelaman, tapi ada juga untuk itu berakhir, berganti dengan terang kembali. Ya, ayat 4 mengatakan ada waktu untuk menangis, ini kalau masuk dalam masa kekelaman, tapi ada waktu untuk tertawa kalau masa kekelaman sudah berakhir, berganti dengan terang kembali. Ya, ada waktu untuk meratap dalam keadaan kesedihan, ada waktu untuk menari karena bersuka cita. Ayat 10 mengatakan ya. Ayat 10 mengatakan, 10-11, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, yang kembali menjadi indah. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia sayangnya ini, saya mengatakan, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dan dari awal sampai akhir. Makanya seringkali terpuruk dalam masa kekelaman saja. Jadi semua itu ada masanya, bukan selama-lamanya. Ya. Musim itu silih berganti, ada musim panas, ada musim hujan, silih berganti. Tak mungkin musim dingin misalnya berlaku selama-lamanya, sekian tahun ini dingin terus, kecuali ada sesuatu yang aneh terjadi ya. Lain lagi, pasti ada kemudian saatnya masih musim semi lagi, kemudian masuk musim kemarau lagi. Nah, ini perlu kita tahu kalau untuk negara dengan 4 musim. Lalu musim gugur masuk, lalu musim dingin lagi, baru habis malam pasti terbitlah pagi atau siang, habis gelap terbitlah terang, kata orang Indonesia zaman dulu ya. Kita kenalkan Ibu Kartini mengatakan habis gelap terbitlah terang. Nah, ini gelap itu apa? Kekelaman. Jadi kita tahu itu tidak selama-lamanya. Jadi tidak perlu bersedih sampai putus asa selama-lamanya. Jadi tidak ada harapan lagi. Tuhan masih ada ya. Yang kedua, kita perlu tahu, kalaupun itu pencobaan yang harus kita alami, kita harus tahu Tuhan berkata pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita tidak akan melampaui kekuatan yang bersangkutan yang dicobai itu ya, yang diizinkan untuk dicobai. Dan Tuhan yang mengukur, dan ukuran Tuhan terlalu akurat, tidak mungkin salah. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Saya suka sekali dengan ayat ini yang menguatkan kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Apa maksudnya biasa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Manusia siapakah itu? Manusia dicobai itu, manusia mengalami itu semua ya, tidak akan melebihi kekuatannya. Dan Allah setia, karena itu dia mengukur terus. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Maksudnya dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam mengukur ya. Kadang-kadang kita aja mungkin terlalu lemah, kita aja mungkin terlalu cengeng, nah, hingga putus asa ya. Jadi jangan jadi cengeng kita ya. Pada waktu kamu dicobai seperti ini, ia akan pertama memberikan padamu jalan keluar. Artinya kamu bisa keluar tanpa harus menjalani lagi. Atau yang memberikan kekuatan tambahan, urapan tambahan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini mengatasinya, melaluinya dengan baik dan mengalahkannya, keluar sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan buat kita ya. Jangan mengatakan, aku sudah tidak kuat lagi, aku sudah bosan hidup. Allah lebih tahu gimana tuh akhirnya, akibatnya bagaimana. Kalau itu kita percaya pada Tuhan saja. Kalau Tuhan memuji seperti itu, Tuhan tahu seperti itu, pasti tidak akan salah. Yang penting iman kita harus tinggal teguh ya. Semakin tinggi, nah ini yang perlu perhatikan.
Kenapa saya semakin beribadah dengan sungguh-sungguh, semakin banyak berdoa, pencobaan makin berat? Ya, kalau kita makin tinggi kekuatan rohani kita, maka pencobaan juga makin tinggi tingkatannya. Seperti orang ahli atau atlet angkat besi, berapa yang diberikan dia? Mungkin 50 kilo, mungkin 100 kilo. Tapi kalau kita tidak pernah angkat besi, paling-paling diberikan cuma 10 kilo, beban lebih berat. Bukan Tuhan tidak adil di sini ya. Semakin besar kekuatan kita, maka semakin besar pencobaan yang diizinkan untuk kita lalui. Dan kalau kita bisa menang, maka kita makin meningkat lagi. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini akan menuju kepada nantinya tingkat kesempurnaan yang Tuhan ingin pada kita ya. Harus tahu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mintalah selalu tuntunan dan perlindungan, pembelaan dari Tuhan agar terus menyertai kita. Jangan salah, seperti apa dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Ini ada gambaran imannya ya. Kita punya iman seperti ini untuk kita pentingkan tuntunan dan pembelaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan ini. Sekalipun aku, katanya, berjalan di lembah kekelaman. Nah ini, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada nggak bahaya? Ada, tapi aku tidak takut. Kenapa? Engkau besertaku, ini imannya. Dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pembelaan Tuhan ada pada dia, dan dia percaya itu. Makanya tidak akan putus asa, tidak akan merasa terpuruk, tapi malah merasa terhibur. Bayangkan kok melewati kelam bisa terhibur karena imannya kepada Tuhan. Kita juga perlu punya iman seperti itu. Mungkin ada masanya kita harus menderitakan, ada diizinkan pencobaan, tapi pada masanya kita bisa melalui bersama Tuhan, maka kita masuk dalam terang kegembiraan sepenuhnya. Tidak perlu sampai putus asa, tidak perlu sampai bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan terus ya, menjadi kecewa kepada dia. Firman untuk mengatakan, kamu jangan kecewa karena kamu akan menolak aku. Hati-hati sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagian sikap kita ya. Tuhan punya rencana lain loh, yang mendatangkan kebaikan buat kita yang tetap setia. Mungkin kita punya rencana sendiri, tapi bukan Tuhan yang ikut rencana kita. Kita yang harus ikut rencana Tuhan. Mungkin rencana kita jangan gini gitu, gini aja, gitu aja. Loh, itu rencana kita, tapi Tuhan bisa punya rencana yang lain ya. Yang penting itu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Kita Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bukan nggak tahu lagi, kita tahu sekarang ya, oh Allah terus bekerja. Jadi kita harus tahu sehingga kita pegang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam sanubari kita, agar jangan terjebak pada keputusasaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan mau tetap mengikutinya dengan setia. Nah itu kita perlu tahu, kita pegangkan. Jadi biarlah kita jangan putus asa kalau kita ada dalam lembah kelam. Sebentar lagi terang akan terbit buat kita dari Tuhan, dan itu akan membuat kita menjadi berbahagia lagi. Tapi ingat ya, saya katakan, memang tiba-tiba Tuhan menunjukkan cahaya itu, cahaya pengharapan. Tapi kita perlu menggapai cahaya, menuju cahaya itu dengan iman kita. Bukan menantikan dengan pasrah bongkokan gitu aja, bukan. Tapi kita perlu pergi ke sana, menunjukkan iman kita, dan cahaya itu kita raih, maka cahaya terbit dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri. Ratapan telah berubah jadi tarian ya, telah berubah juga menjadi nyanyian. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan, bahkan sampai berlaku mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, yaitu second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Harapan, masalah
pun gitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Langkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.